Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Thoyib dan Bu Tami. Eh, Ya, Pak Thoyib, Bapak di sini selaku coach yang nanti akan membantu Ibu Tami sebagai coach dalam menyelesaikan masalahnya Bapak. Nah, di sini sebelum kita mulai kegiatan, Pak Thoyib, eh, saya selaku pengamat daripada kegiatan coaching kita pada kesempatan kali ini ingin bertanya kepada Pak Thoyib selaku coach, kira-kira Pak rencana rubrik penilaian yang bagaimana nantinya yang akan Bapak gunakan dalam kegiatan coaching kali ini. ya. Untuk coaching kali ini saya menggunakan alur Tirta, Pak, yang dimulai dari menetapkan tujuan, kemudian identifikasi permasalahan coaching gitu ya, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab coaching, Pak. Oh iya, artinya alur Tirta Pak ya. Ya, Alur Tirta. Pak, pada percakapan atau kegiatan kali ini, tentu kita mempunyai kompetensi yang harus kita capai, Pak ya. Kira-kira kompetensi coaching apa yang nanti akan Bapak kembangkan dalam kegiatan kali ini? Misalnya kan ada present, kehadiran penuh, kemudian ada mendengarkan aktif, dan juga memberikan pertanyaan yang berbobot. Kira-kira yang akan Bapak kembangkan yang mana itu, Pak? Ya, nampaknya untuk yang poin yang kedua, Pak, yaitu mendengarkan aktif. Karena saya melihat begini, dengan mendengarkan aktif, otomatis present kita akan hadir, ya. Juga dengan kita present hadir, kemudian kita bisa memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang nanti bertujuan untuk memberikan ide-ide cemerlang untuk Koci, ya. Oh, baik Bapak. Eh, apa kira-kira nanti indikator ketercapaian dari pengembangan yang Bapak inginkan dari kegiatan ini, Pak? Karena lebih berfokus kepada mendengar aktif, ya harapan saya bisa memahami penuh apa yang disampaikan oleh coach saya, sehingga saya bisa memberikan tanggapan-tanggapan, pertanyaan-pertanyaan yang tentunya menjadi ide segar untuk coach, Pak. Baik, kalau begitu, terima kasih Pak Toyib. Eh, Selamat menjalankan kegiatan coaching ini dengan Ibu Tami. Saya harapkan nanti kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar dan sukses. Silakan Pak Toyib dan Bu Tami. Sukses selalu. Terima kasih Pak Ahmad atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu Tami, apa kabar nih? Luar biasa, puji Tuhan sehat, Pak. Sehat. Bu Tami, Mm-mm. jadi waktu kita ngobrol ini kan tidak lama ini, Bu. Mm-mm. Oh iya, hampir lupa nih. Sekedar mengingatkan ini, Bu. Jadi bahwa kegiatan kita ini direkam, Bu, ya, untuk keperluan program pendidikan guru penggerak yang tentunya akan dilihat dan dinilai oleh fasilitator. Gitu, Bu Tami, ya. Ya, Pak. Ya, kita lanjutkan, Bu. Jadi menyambung pertanyaan saya yang tadi, di waktu yang tidak lama, paling sekitar 20 menit ini, kira-kira apa sih tujuan yang ingin Ibu dapat dari kegiatan kita, ngobrol-ngobrol kita pada kesempatan kali ini nih, Bu? Iya, tadi itu apa? Dengar ada coach nih sama Pak Toyib, saya langsung wah, Mm-mm. saya akan bertanya banyak hal nih sama Pak Toyib. Oh, Terkhusus nih satu hal nih, mm, Pak. mm-mm. Tentang pembelajaran di kelas nih, saya kan kebetulan ngajar kelas Nah, 6. kelas 6 Itu, ya. ngajar kelas 6 itu ada kendala terutama di pelajaran matematika, Pak Toyib. Dan Matematika. anak-anak saya itu belum apa ya, kalau dikasih soal perkalian ini, perkalian yang 1 sampai 5 itu masih membutuhkan waktu lama, Pak. Jadi saya tuh agak greget. Gimana lah ya caranya supaya ini apa namanya di kelas 6 ini tidak lagi menunggu waktu lama. Saya tuh pengennya mereka tuh ya
cepet gak kasih pertanyaan 3 kali 5 ya langsung dijawab gitu loh Pak. Oh, jadi Ibu nih ngajar kelas 6, Bu ya. Ngajar kelas 6, kelas tinggi itu, Bu. Kemudian untuk mapel matematika Ibu masih dapati di kelas itu siswa itu kalau ditanya perkalian masih lama jawabnya. Gitu, Bu ya. Iya, iya. Emang apa yang Ibu rasakan dengan ketika Ibu sedang mengajar begitu, kemudian melihat siswa-siswanya ini ditanya perkalian yang ya barangkali 1 sampai 10 saja gitu, Bu ya, yang mudah diingat gitu. Kok masih lama? Apa yang Ibu rasakan dengan kondisi yang seperti itu, Bu? Aduh, kebayang Pak. Ada rasa sedih, ada rasa jengkel. Kadang maaf ya, tanda kutip jengkelnya itu disimpan dalam Iya, hati, tidak terluapkan. iya. Terus ada rasa apa ya, khawatir. Kan di kelas 6 kan sudah nggak lagi belajar 3 kali 5 itu bagaimana cara memperolehnya gitu enggak. Saya ini menemukannya ketika pembelajaran di luas permukaan atau mungkin yang tahun lalu ya. Kalau tahun ini saya sudah mendapatkan itu di mencari luas lingkaran, kemudian mencari apa namanya volume gitu. Anak-anak ini masih terkendala di perkalian, Pak. Meskipun itu saya tuh jarang sekali kalau memberi soal itu sampai puluhan itu jarang. Pasti juga angkanya kecil-kecil, tapi ternyata mereka perkaliannya ini membutuhkan waktu lama. Dan itu terlihat saat saya memberi contoh itu, ya lama Pak, menunggunya lama. Jadi ada rasa, ya ampun, saya harus mengulang lagi nih, menerapkan sesuatu. Itu loh Pak. Jadi gimana? Itu jadi rasanya tuh campur aduk nano-nano kayak permen gitu lah Pak. Oh, enak juga sebenarnya kalau nano-nano itu, Bu. Iya. Iya, jadi Ibu rasakan itu kalau kondisinya kayak gitu tuh, Bu ya. Padahal memang perkalian itu memang kunci, Bu ya. Mm-mm. Jadi di materi-materi yang bakal disampaikan tentang matematika ini mesti terkait dengan perkalian. Nah, Iya. kalau misalnya lambat dia menjawab, otomatis ya lambat juga dalam Mm-mm. pembelajarannya gitu, Bu ya. Nah, kira-kira nih Bu, apa sih kira-kira hal yang membuat atau siswa Ibu itu seperti itu apa kira-kira, Bu? Iya. Apa ya kira yang buat mereka ini? Kadang tuh saya berpikir apa Mm-mm. karena mungkin dulu waktu penanaman konsepnya di awal mereka belum Mm-mm. begitu paham atau mereka sebatas menghafal sehingga menghafal saja tanpa diiringi pembiasaan lagi sehingga mereka Mm-mm. mengingatnya hanya saat itu saja dan ketika penerapannya itu di materi yang tingkatnya lebih tinggi itu mereka cenderungnya yang ulang lagi gimana ngitungnya 3 kali 5 atau 3 kali 4. Nah, gitu. Jadi mungkin ada sesuatu yang belum terbiasa dan mungkin hanya mereka sebatas menghafal dan digunakan saat itu saja, tidak ada pembiasaan selanjutnya. Bagaimana caranya supaya itu melekat dalam diri mereka perkalian itu, gitu loh, Pak. Oh, jadi hasil pengamatan Ibu itu menunjukkan bahwa siswa ini barangkali ini waktu masih di kelas rendah mungkin hafal mungkin sekedar hafal tidak ada pembiasaan gitu Bu ya sehingga mungkin tidak tidak ngelotok kering Pokok gitu ya kering. hafalannya ya di luar kepala gitu ya. Jadi itu kondisinya begitu Bu. Nah, pertanyaan selanjutnya nih, kira-kira kondisi idealnya tuh harusnya bagaimana Bu di kelas 6 Ya, terkait dengan kalian tuh? kondisi idealnya setidaknya ketika mereka diberi pertanyaan 3 kali 5 di soal Mm-mm. misalnya ya, mereka sudah punya trik nih, juga punya cara nih. 3 kali 5, 3 kali 5, berarti Mm-mm. limanya 3 kali. Bisa menghitung dengan cepat gitu loh Pak. Jadi tidak perlu lama-lama. Saya tidak menerapkan untuk dihafal, enggak sih. Mm-mm. Cuman bagaimana trik mereka mengingat 3 kali 5, Mm-mm. setidaknya ingat 2 kali 5-nya, setidaknya gitu loh Pak. Jadi idealnya mereka bisa menjawab soal itu 1, tidak membutuhkan waktu lama. 2, Mm-mm. bahwa 3 kali 5 itu 15 bukan 8. Ada loh Pak murid saya itu menjawab 3 kali 5 8. Kalau mereka Gawat sudah juga bulat tuh, Bu. itu, jadi kan jadinya greget-greget gimana gitu. Gitu ya. Iya, benar juga, Bu. Memang kalau
3 kali 5 kok jawabannya 8 itu ya memang ini perkalian nih nak, bukan penjumlahan gitu ya. Oke, dengan kondisi yang sudah terjadi seperti itu tuh Bu, apa yang sudah Ibu lakukan, yang sudah Ibu lakukan dengan melihat kondisi anak yang seperti itu apa Bu? Ya, pertama kali saya mengetahui itu saya mengatakan mencoba untuk mereka senang dulu dengan matematika, mencoba mengingatkan lagi konsepnya. Misalnya senang dengan matematika, setiap hari mereka belajar matematika. Sebelum masuk kelas pun mereka tanya jawab, salaman gitu sambil saya mengucapkan soal 3 kali 5 gitu. Nanti mereka menyebutkan berapa dan diulang terus setiap hari. Meskipun kadang mungkin dilihat yang adik-adik kelasnya, kamu kelasnya masih perkalian gitu. Saya nggak masalah, jadi mereka happy dulu gitu. Terus Iya, iya, iya. ajarkan triknya lagi. 3 kali 5 saya suruh ucapkan berulang-ulang terus. Pas sekarang berhenti, 3 kali berhenti. Kan 3 kali 5, 3 kali, 5-nya 3 kali gitu terus. 5 tambah 5 jadi kayak anak kelas 1 lagi, ngajarnya kembali ke sana. Jadi selama ini saya lakukan Iya, seperti iya. itu Pak untuk sementara ini karena takutnya kalau saya langsung kelas menyita waktu untuk belajar matematika yang materi kelas 6-nya karena itu hanya sifat pendamping untuk mereka lebih mudah gitu. Jadi saya ambilnya di waktu jam mau istirahat, mau pulang, mau masuk kelas gitu saya ambilnya Pak. Iya. Jadi apa yang sudah Ibu lakukan, ini kita belum bicara rencana nih ya, apa yang sudah Ibu lakukan gitu. Nah, jadi Ibu mencoba untuk melakukan trik-trik gitu ya, harapannya semakin memotivasi mereka dan harapannya lagi biar perkalian itu sudah di luar kepala gitu, sangat-sangat lancar sekali ketika ditanya gitu Bu ya. Nah, dengan trik-trik yang sudah Ibu lakukan itu tuh bagaimana perubahannya Bu? Kalau sementara ini ya 1, 2 sampai 5 anak lah biasa di kelas itu seperti itu ya Pak. Mereka sudah terbiasa, sudah cepat sekali menghitung. Tapi memang ada beberapa kendala. Saya belum menemukan 100% sampai mereka bisa sekali gitu. Jadi masih ada beberapa anak yang memang harus butuh pendampingan lebih gitu, pendampingan Ya. ekstra. Jumlah siswa Ibu ada berapa Bu di kelas Bu? 29 Pak. 29. Nah, untuk siswa-siswa yang memang masih belum lancar perkaliannya, kira-kira berapa jumlahnya Bu? Ada lah yang belum lancar sekali, ada kalau 6 sampai 7 lah Pak. Oh, Masih banyak. ada sekitar 6 atau 7 anak yang memang belum lancar. Oke. Selanjutnya ini Bu, apa yang menjadi rencana Ibu nih? Rencana Ibu ke depan gitu ya, terkait dengan kondisi anak Ibu yang masih ada beberapa yang belum lancar dan saya kira Ibu cukup terganggu gitu ya dalam tanda kutip Iya. dalam pembelajaran kalau masih ada yang belum lancar seperti itu gitu ya. Apa Bu kira-kira rencana ke depan Bu? Ya, saya coba untuk cari-cari ya Pak di media. Kemarin juga ada teman yang memberikan ide nih kepada saya mengenai perkalian yang menggunakan itu loh apa namanya menggunakan alat lah Pak. Ada alatnya. Kalau tadinya biasanya saya lisan, ini saya inginnya mempunyai alat tertentu itu yang untuk mereka supaya tertarik lagi apa ya itu seperti dibuat lingkaran gitu ya terus di tengahnya ada angka 8 gitu terus ya, gimana ya membayangkan ya Pak pokoknya suatu alat gitu deh ada angka tengahnya itu perkalian 8 berarti tengahnya itu angka 8 besar gitu terus dibuat kayak tutup-tutup gitu dibuat seperti tutup-tutup itu nah yang di luar itu angka 8 terus di dalamnya itu jawabannya gitu nanti kalau ditutup 8 kali 8 dibuka gitu hasilnya 4 gitu. Nah, saya inginnya ada tambahan seperti itu Pak, ada kayak alat yang memacu mereka lebih semangat lagi gitu. Jadi tidak hanya lisan saja. Toh itu rencana pertama. Rencana kedua mungkin kayak dibuat diagram itu lingkaran gitu ya Pak. Dari seret diputer gitu nanti mereka dapat angka yang berapa kali berapa mereka menjawab intinya rencananya seperti itu supaya di luar jam pelajaran mereka happy gitu. Oke. Jadi kalau boleh saya simpulkan,
Ibu punya rencana jadi cari referensi-referensi gitu ya untuk Mm-mm. meningkatkan kemampuan perkalian siswa dengan alat yang Ibu maksudkan tadi itu. Nah, Iya. nanti lain waktu saya pengen lihat itu Bu, alatnya itu kayak apa itu Bu ya. Ya, iya Pak. Terus cuman tidak sekedar lesan mengajari anak, oh perkalian 5 kali 3 15, tidak hanya itu, tapi Ibu mencoba untuk mencari referensi alat-alat yang bisa digunakan untuk meningkatkan kecepatan siswa dalam perkalian Mm-mm. perkalian tadi itu Bu Iya. ya. Nah, kira-kira nih Bu, ada tidak siapa yang bisa membantu Ibu untuk eh, melakukan rencana yang Ibu maksudkan tadi itu Bu? Ya. Ya. Kalau saya pikir-pikir, yang masuk kelas saya itu pagi itu guru bidang, Pak. Mm-mm. Bisa guru bidang agama dan olahraga. Mm-mm. Karena Ya. kegiatan itu dilakukan sebelum sebelum jam Mm-mm. pelajaran biasanya. Jadi nanti meskipun saya mau ulang lagi di dalam setelah mau istirahat, tebak-tebak istirahat, setidaknya pagi hari mereka punya suasana baru dengan diberi pertanyaan oleh guru yang lain. Jadi saya akan berusaha nanti komunikasi kerjasama dengan guru bidang olahraga dan agama, Pak. Rencananya seperti itu. Oke, jadi artinya ada nanti rekan gitu ya, rekan kerja yang bisa diajak untuk kolaborasi. Nah, karena Mm-mm. kita di SD ini ya guru mapel, guru bidang itu ya cuma olahraga sama agama tuh Ya, ya. Nah, ya. bagaimana nanti Ibu bisa berkolaborasi dengan guru agama dan olahraga supaya punya juga hal-hal yang bisa digunakan untuk apa Bu ya, meningkatkan tadi itu kemampuan perkalian siswa gitu Bu ya. Bu Tami, Mm-mm. kira-kira butuh waktu berapa lama nih Bu untuk kemudian eh, Ibu bisa melihat kondisi siswa Ibu yang awalnya kemampuan perkaliannya itu lemah ya gitu ya dalam tanda kutip sampai kemudian menuju kepada kemampuan perkalian anak Ibu yang ketika ditanya 8 kali 5 40, wah langsung begitu. 8 Mm-mm. kali 9 72 misalnya. 9 kali 9 81. Nah, kira-kira butuh waktu berapa lama Bu untuk bisa seperti itu gitu. Mm-mm. Selama ini saya sudah mencoba dari awal karena sudah terbiasa dengan ini dan saya sering di kelas 6 itu sampai sekarang pun belum terlihat begitu signifikan meskipun ada beberapa yang sudah. Jadi target saya mungkin sebelum mereka semester 2 lah Pak. Jadi Desember mungkin ya. Oh, Desember saya usahakan semoga anak-anak lebih lebih cepat lagi tertariknya sehingga mereka lebih cepat memahami punya trik-trik tidak harus dia dari saya tetapi mereka bisa menemukan sendiri. Desember Pak, saya coba. oke, bulan Desember ya. Kalau sekarang ini bulan Oktober, Oktober, November, Desember. Oke, ada waktu sekitar 2 bulanan lebih lah kira-kira Bu ya, untuk bisa ke kondisi yang lebih baik gitu. Nah, selanjutnya nih Bu, kira-kira indikatornya apa Bu? Indikatornya apa untuk bisa dibilang bahwa oh siswa saya ini sudah menguasai nih tentang perkalian apa Bu? Indikatornya. Ya, kalau dari saya indikatornya ketika mereka memperoleh soal matematika tidak hanya perkalian tapi pengaplikasiannya mereka bisa menghitungnya itu dengan cepat. Arti kata tidak membutuhkan waktu terlalu lama untuk perkalian yang hanya satuan, tidak sampai puluhan gitu. Jadi target saya itu satuan dulu deh, satuan mereka cepat gitu. Dari ya kalau itu ya puluhan dengan satuan tuh mereka bisa mengerjakan dengan cepat. Jadi indikatornya ketika mereka bisa menyelesaikan dengan waktu yang lebih cepat dari biasanya, dari kemampuan mereka sebelumnya, itu menurut saya suatu indikator yang menjadi acuan saya, Pak. Iya. Oke, baiklah Bu Tami. Mungkin nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi di Ya, sebulan bulan Desember gitu Bu ya. Dan saya ya. melihat dari obrolan ini sebenarnya dari awal ketika Bu Tami pengen 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 bahwa siswanya nanti bisa lancar perkalian gitu ya dengan sekian banyak apa sih penyebab permasalahannya dan Ibu juga bisa menganalisa itu, mengidentifikasi itu, dan kemudian juga sudah punya rencana aksi untuk bisa berkolaborasi dengan rekan kerja, punya trik-trik khusus, punya alat yang bisa digunakan untuk meningkatkan kemampuan perkalian siswa, dan Ibu juga bisa menyebutkan juga dengan indikatornya gitu ya untuk
siswa yang sudah lancar tuh seperti ini nih gitu ya. Nah, mudah-mudahan apa yang menjadi cita-cita Ibu itu terwujud, Bu ya. Amin. Iya. Saya kira begitu, Bu. Terima kasih atas kesempatannya ya. Ngobrol-ngobrol ini juga menurut saya penting juga untuk saya pribadi sebenarnya. Oke, terima Sama-sama kasih Pak Bu Toyib, Tami. saya juga terima kasih atas waktu Pak Toyib memberikan kesempatan pada saya untuk ngobrol dengan Bapak sehingga saya bisa sedikit tercerahkan menemukan solusi dari ini. Terima kasih Iya, atas motivasi dan penguatannya. Terima kasih Pak iya, Toyib. sama-sama. Iya, sama-sama. Luar biasa kegiatan coaching yang dilakukan Pak Toyib dan Bu Tami. Gini Pak Toyib, Ya, sebelum Pak. kita mengakhiri kegiatan ini, eh, Heeh, saya ingin kembali bertanya nih Pak ke heeh, Bapak dari apa yang sudah Bapak lakukan tadi, Bapak selaku coach, kemudian Bu Tami sebagai coach yang tentunya mempunyai masalah dan memecahkannya sendiri ya Pak ya. Di sini heeh. saya sebagai pengamat nih Pak, mau nanya ke Ya. Bapak nih. Menurut Bapak, apa sih yang sudah Bapak lakukan dari kegiatan coaching ini, yang menjadi indikator ketercapaian dari pengembangan, diri yang Bapak inginkan tadi? Di awal Bapak tadi bilang bahwa Bapak itu ingin mengembangkan, pada keterampilan coaching yang mendengarkan aktif. Menurut Bapak, indikator ketercapaian itu yang seperti apa, Pak? Saya melihat tadi coach saya ya, Bu Tami, merasakan kemitraan yang saya kira cukup hangat begitu, Pak. Ada rasa nyaman gitu ya, sehingga Bu Tami itu bisa apa, menceritakan, meluapkan gitu, apa sih sebenarnya yang menjadi beban Bu Tami dalam pembelajaran gitu ya. Ternyata siswanya masih masih ada beberapa yang belum menguasai perkalian dan belum lancar tadi itu, Pak, begitu. Saya melihat itu, Pak, ada kenyamanan dan rileks dalam menyampaikan dan mengalir begitu, Pak. Luar biasa. Saya juga dari tadi menyimak luar biasa obrolan ini seperti obrolan biasa, santai, rileks antara coach dan coachee, tetapi di situ betul-betul timbul makna yang luar biasa menurut saya. Mhm. Apalagi Ibu Tami selaku coachee bisa sambil tertawa, bersenda guram itu sesuatu yang luar biasa dan ini tidak akan terjadi kalau coach-nya sendiri terlalu serius dalam menjalankan proses coaching ini. Inilah yang dinamakan kemitraan. Jadi, dari apa yang saya amati tadi, Pak, semuanya alur Tirta itu sudah berjalan dengan baik, luar biasa, sukses menurut saya. Tetapi kalau saya boleh, memberi sedikit masukan nih, Pak, Mhm, mudah-mudahan mhm, mhm. nanti masukan ini bisa, sama-sama kita gunakan ke depan untuk sama-sama belajar, Pak, ya. Karena Iya, tugas iya. kita yang sebenarnya adalah setelah ini nanti, yang betul-betul jadi tantangan kita sebagai seorang guru penggerak. Jadi, kalau boleh ngasih saran, Pak, tadi di awal pembicaraan betul Bapak sudah menyampaikan tujuan, karena alur cerita Mhm. itu pertama kita menyampaikan tujuan, Pak, ya, dari pertanyaan yang Iya, kita iya. buat, kemudian nanti kita setelah tujuan kita mengidentifikasi masalah itu, kemudian Mhm. kita setelah mengidentifikasi tentu kita membuat rencana aksi, Pak, ya. Kemudian, Iya, iya, tanggung jawab di akhirnya. Kalau boleh iya. saya memberi saran sih ke Bapak, di awal tadi, sempet Bapak tuh bener langsung menanyakan tujuan dan Bu Tami pun responnya cepet gitu, bener. Iya, iya. Ini yang dikatakan mendengar yang baik itu ya seperti ini menurut saya, Bapak juga luar biasa gitu. Tetapi kalau saya boleh memberi masukan, sebelum menyampaikan tujuan, alangkah lebih baiknya di awal itu kita tanyakan dulu masalah si coach ini apa gitu, Pak. Ini Mhm, menjadi mhm. tataran kecil saja, saran, masukan Iya, iya, saja iya. ke depannya supaya Iya, kita iya. sama-sama belajar lebih baik di awal Iya, tadi iya. saja, sisanya itu sudah luar Mhm. biasa, Bapak. Menurut saya ini, proses coaching yang, perlu dikasih 4 jempol kalau boleh. Beda Iya, ya, Pak. bener bener bener. Pak, dari, kegiatan coaching yang sudah Bapak lakukan ini, ke depan nih Pak, kira-kira, eee, kompetensi apa yang ingin Bapak tingkatkan lagi? Karena tadi kan Iya, Bapak mengatakan fokusnya ke mendengarkan aktif Pak ya. Nah, ke depan mhm, iya. kira-kira apa yang ingin Bapak kembangkan lagi? Ya.
Jadi dari tiga hal gitu ya Pak ya, tentang kehadiran penuh, present, kemudian mendengar aktif. Nah, saya untuk ke depan ya terkait dengan coaching ini, saya ingin lebih meningkatkan lagi tentang mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Pak. Karena saya melihat begini, satu faktor ini, mengajukan pertanyaan yang berbobot ini sangat penting Pak. Sehingga sehingga apa? Sehingga, kita ini sebenarnya akan memancing koci untuk mengeluarkan seluruh potensi yang dia punya, Pak. Nah, karena sebenarnya kan koci sedang ada masalah nih. Nah, kalau misalnya kita tidak bisa mengajukan pertanyaan yang berbobot, maka dia tidak bisa mengeluarkan juga potensi yang dia punya gitu, Pak. Nah, makanya untuk kedepannya saya pengen itu, Pak. Saya pengen lebih bisa untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot begitu, Pak. Wah, luar biasa Pak Toyib. Berarti Pak Toyib ini saya nilai orangnya yang suka tantangan. Artinya ini Oh sudah iya, bagus, ini mau bagus lagi, mau tantangan yang baru iya, lagi, yang baru lagi. Dan itu luar iya, biasa Bapak. Mudah-mudahan ke depan kita sama-sama belajar, kita sama-sama berkolaborasi. Mudah-mudahan kita bisa meningkatkan kompetensi kita lebih ke arah yang lebih baik lagi. Terima kasih atas iya, kebersamaannya Pak Toyib, Ibu Tami iya. juga, diskusi yang luar biasa, proses coaching yang luar biasa. Mohon maaf kalau ada salah kata dan perbuatan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.